Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga hari ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, berbahagia, dan memiliki waktu yang bermanfaat sehingga bisa optimal dalam menjalani hari-harinya. Baik teman-teman, kita akan masuk pada tema untuk analisis data. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilahkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Allahumma amin. Baik, kita masuk ke desain penelitian sebelum kita menjelaskan untuk analisis data. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, penelitian kuantitatif itu kan macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah korelasi atau hubungan. Apabila teman-teman memiliki judul penelitian hubungan ini dengan ini, itu berarti adalah penelitian korelasi. Kemudian ada juga penelitian komparasi, yang mana sebenarnya penelitian komparasi itu hampir sama dengan penelitian eksperimen, karena eksperimen itu kan membandingkan sebelum dan setelah perlakuan. Sementara definisi dari komparasi sendiri itu kan membandingkan ya. Nah, akan tetapi ada penelitian yang komparasi sendiri yang tidak memberikan perlakuan. Misalkan dia hanya membedakan antara komunitas A dengan komunitas B pada variabel tertentu. Nah, itu juga penelitian komparasi meskipun tidak memberikan perlakuan atau treatment. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena sesungguhnya penelitian komparasi dengan penelitian eksperimen itu menggunakan uji analisis statistik yang sama, karena dia kan membandingkan antara A dengan B. Kalau yang sebelumnya penelitian korelasi itu adalah menghubungkan antara variabel A dengan variabel B. Kemudian teman-teman kita masuk ke deskriptif. Nah, penelitian deskriptif itu kan penelitian yang menceritakan tentang gambaran dan dia tidak menghubungkan ataupun tidak membandingkan. Sehingga penelitian deskriptif itu sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan Excel saja tanpa harus memasukkan di statistik, SPSS ataupun yang lainnya. Itu bisa. Tetapi ketika misalkan dimasukkan pada fasilitas perhitungan statistik itu jauh lebih memudahkan kita, dan kita akan mendapatkan langsung juga mean-nya berapa, prosentasenya berapa, dan seperti itu, termasuk juga standar deviasi. Teman-teman, saya memberikan contoh ya, misalkan kita melakukan penelitian dengan sampel 200 orang. Nah, kemudian kita dapatkan proporsi responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki itu sekitar 60 orang, dan responden dengan jenis kelamin perempuan itu 140 orang. Maka kemudian kita bisa menghitung berapa prosentasenya dengan cara 60 dibagi jumlah keseluruhan sampel yaitu 200 dikalikan 100%. Nanti akan ketemu 30%. Begitu juga yang perempuan 140 dibagi 200 kali 100% nanti akan ketemu 70%. Nah, hal itu yang disebut sebagai gambaran atau deskriptif. Itulah mengapa untuk melihat prosentase pada penelitian deskriptif kita bisa sebenarnya menghitung secara manual ataupun dengan menggunakan Excel. Tetapi kalau menggunakan statistik dengan bantuan SPSS ataupun Stata ataupun yang lainnya, kita akan bisa mendapatkan data lain selain prosentase, yaitu seperti data mean ataupun standar deviasi, bahkan bisa melihat standar error measurement. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan mengenai waktu pengambilan data. Jadi pengambilan data itu kan pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu cross sectional, yaitu potong lintang, artinya
teman-teman mengambil data pada saat itu juga gitu. Kemudian ada juga penelitian dengan data retrospektif, yang mana pengambilan data saat ini, tetapi data yang diperoleh itu adalah sebenarnya data-data yang lalu gitu. Misalkan teman-teman mendapatkan itu dari Rekamedik, itu kan berarti data dari Rekamedik itu bisa jadi bukan data aktual gitu, karena itu mungkin misalkan 1 tahun yang lalu data itu dianalisis, kemudian bisa juga pada 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali peluang bagi kita untuk melakukan penelitian gitu ya. Nah, kemudian ada penelitian prospektif. Nah, penelitian prospektif itu artinya penelitian yang melihat masa depan. Nah, penelitian prospektif ini agak sulit dilakukan oleh teman-teman yang memiliki batas waktu kelulusan gitu ya. Karena dia adalah menyusuri untuk mengetahui masa depannya. Misalkan teman-teman ingin melihat efek pemberian ekstrak A terhadap penyembuhan luka gitu ya. Kemudian teman-teman ikuti si pasien itu sampai dia betul-betul sembuh tanpa teman-teman itu memiliki batasan waktu, misalkan dilihat selama 10 hari atau 20 hari gitu, tidak, tapi betul-betul sampai dia itu sembuh, itu waktunya berapa, kemudian pasien yang lain itu berapa, dan pasien yang lainnya itu berapa. Nah, itu adalah namanya penelitian prospektif, yang mana kita itu mengikuti betul dari penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini biasanya lazim dilakukan pada penelitian-penelitian funding dengan dana-dana besar, yang mana itu biasanya dilakukan oleh para peneliti yang sudah expert, yang dia tidak memiliki batasan untuk kelulusan dan lain sebagainya gitu ya. Karena biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar bisa 3 bulan hanya untuk mendapatkan data, atau bahkan bisa sampai 10 tahun gitu. Ada yang mau melihat dari bayi, kemudian usia perkembangan milestone-nya itu pada usia 10 tahun itu seperti apa, itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, dan itu ada jurnal penelitiannya. Nah, sekarang kita masuk pada uji statistik yang merupakan topik utama dalam pembahasan kita kali ini. Pada prinsipnya, uji statistik itu ditentukan oleh 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah skala data yang kita pakai dan jumlah responden. Karena skala data itu betul-betul sangat mempengaruhi rumus dari statistik yang akan kita gunakan gitu ya. Misalkan data yang sama nih, data tentang nilai yang teman-teman dapat ketika melakukan ujian. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan skala data ordinal, maka teman-teman hanya melihat peringkat A, AB, kemudian A min gitu ya. Kemudian ada B, B min, B plus, dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman lihat karena itu adalah ordernya. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan data tersebut sebagai skala data numerik, atau yang kemudian kita sebut dengan menggunakan skala data rasio, yang mana yang kita lihat itu angkanya tanpa kita melihat apakah dia mendapatkan kategori nilai A ataukah dia mendapatkan kategori nilai C dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat angkanya. Misalkan si mahasiswa dapat nilai 90, ada yang dapat 42, ada yang dapat 30. Nah, itu yang kita olah. Nah, itu yang disebut skala data. Pasti teman-teman sudah ingat ya terkait dengan hal itu. Kemudian jumlah responden itu sangat mempengaruhi teman-teman. Biasanya batasannya adalah di angka 50. Kalau misal kurang dari 50, dia akan menggunakan uji analisis statistik X, dan kalau misalkan di atas 50, dia akan menggunakan uji analisis statistik yang lainnya. Kita bahas yang pertama adalah statistik parametrik. Statistik parametrik itu adalah statistik yang dia itu menggunakan data interval dan rasio. Nah, sehingga data yang digunakan itu berupa angka, teman-teman, bukan berupa kategori. Nah, syarat dari penggunaan statistik parametrik itu adalah apabila datanya itu harus normal. Kalau dia tidak normal, maka dia tidak bisa dilakukan uji dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, untuk melihat normal atau tidaknya data tersebut, maka diperlukan uji normalitas terlebih dahulu.
Dan uji normalitas itu harus dimunculkan dalam desain penelitian. Berdasarkan buku Sophiuddin Dahlan, teman-teman bisa cek lagi. Uji normalitas itu ada dua ya. Yang pertama adalah Shapiro-Wilk, apabila teman-teman memiliki responden yang jumlah respondennya itu kurang atau sama dengan 50. Sedangkan apabila responden yang teman-teman pakai itu lebih dari 50, maka teman-teman menggunakan uji analisis normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, sama teman-teman prinsipnya, entah itu Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov, itu hanya perbedaannya adalah pada saat teman-teman itu menceklis pada box di software SPSS-nya. Tetapi ketika sudah didapatkan data, maka teman-teman silakan diinterpretasikan bahwa nilai data yang dianggap normal apabila memiliki nilai P itu lebih dari 0,05 dengan tingkat ketelitian tersebut, atau 0,001 dengan tingkat ketelitian tersebut. Jadi kalau berbeda dengan analisis data ketika kita melihat korelasi atau komparasi, kalau normalitas itu dia justru semakin dia itu melewati 0,05 itu justru dia semakin normal datanya. Tetapi jika kurang dari itu malah justru dia tidak normal. Nah, berikutnya kita akan melihat uji statistik parametrik apabila tujuan penelitian kita adalah mengcompare atau membandingkan. Sebelumnya teman-teman, untuk ketika kita berbicara tentang penelitian komparasi, maka kita perlu mengenal kelompok yang akan kita bandingkan gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai kelompok berpasangan dan ada yang disebut sebagai kelompok tidak berpasangan. Apa itu artinya? Kelompok berpasangan itu artinya apabila misalkan orang yang sama, responden yang sama, kita lihat datanya pre dan post. Jadi respondennya itu sama persis. Antara sebelum dan sesudah itu respondennya sama. Maka karena dia sama disebut sebagai berpasangan. Tetapi apabila responden yang dibandingkan itu tidak sama, misalkan kelas A dibandingkan dengan kelas C, yang notabene orangnya jelas berbeda kan di kelas A dengan di kelas C. Nah, itu berarti adalah kelompok yang tidak berpasangan. Itu tidak masalah teman-teman, bisa dibandingkan gitu ya, meskipun respondennya tidak sama itu bisa dibandingkan. Contohnya kan kalau misalkan kita melakukan penelitian dengan memberikan perlakuan pada kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai kelompok kontrol, pada hari kesekian yang sudah kita tentukan, kita membandingkan efek dari perlakuan yang sudah kita berikan. Itu kan respondennya sama sekali tidak ada yang sama kan, karena kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan respondennya berbeda sekali, tapi kita juga membandingkan datanya dan itu sangat diperbolehkan gitu. Jadi silahkan teman-teman nanti kenali kira-kira yang menggunakan penelitian eksperimen ataukah penelitian komparasi, apakah data saya itu kelompok berpasangan atau kelompok tidak berpasangan atau memiliki kedua-duanya. Misalkan contohnya penelitian pada pemberian rebusan daun salam pada pasien lansia hipertensi. Nah, teman-teman hanya memiliki satu kelompok, yang mana satu kelompok tersebut, kelompok pertama itu untuk kelompok hanya memiliki satu kelompok, yang mana data yang didapat itu adalah data sebelum diberikan perlakuan meminum rebusan daun salam, dan setelah 14 hari kemudian diukur lagi untuk melihat pengaruh pemberian rebusan daun salam. Nah, itu berarti kelompok berpasangan teman-teman, karena dia respondennya sama persis. Nah, ada juga misalkan penelitian untuk melihat pemberian jus mentimun terhadap tekanan darah tinggi. Misalkan memiliki dua kelompok. Kelompok 1
itu adalah kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok 2 adalah kelompok kontrol. Teman-teman memiliki data nih sebelum dan setelah gitu ya. Kelompok 1 dia memiliki 2 data sebelum dan data setelah. Kelompok 2 juga memiliki 2 data sebelum dan data setelah. Artinya penelitian ini memiliki kelompok berpasangan dan kelompok tidak berpasangan, sehingga uji analisis statistiknya pun harus berpasangan dan tidak berpasangan gitu. Jadi double. Nah, kita lihat ya teman-teman, apabila normalitas data didapatkan P lebih dari 0,05, maka silakan itu langsung diuji dengan menggunakan analisis statistik parametrik. Namun apabila skala data itu tidak normal, maka teman-teman tidak bisa menggunakan itu dan teman-teman harus beralih ke uji statistik non parametrik. Nah, apabila teman-teman mendapatkan mendapatkan uji normalitasnya itu normal, maka kalau kelompoknya itu berpasangan, silahkan teman-teman menggunakan uji statistik dependency test atau PERT test. Sedangkan apabila teman-teman melakukan untuk kelompok yang tidak berpasangan, silahkan menggunakan menggunakan uji analisis independency test. Nah, itu untuk yang komparasi. Adapun untuk penelitian korelasi yang mana menggunakan data numerik tadi seperti interval yang tidak dimulai dari 0 dan seperti rasio yang dimulai dari 0, maka langsung tutup mata teman-teman, silahkan menggunakan uji statistik Pearson. Seperti itu. Sebagai contoh, kita lihat pada 3 judul di bawah ini. Itu adalah kadar gula darah yang berhubungan dengan tingkat stres. Nah, teman-teman, apabila teman-teman menggunakan kadar gula darahnya itu skala datanya adalah interval, maka dia menggunakan statistik parametrik. Nah, kemudian kadar gula darah yang berhubungan dengan tingkat stres itu kan penelitian korelasi ya. Karena dia menggunakan data interval, maka kita langsung menggunakan uji statistiknya Pearson. Kemudian ada juga kadar gula darah sebelum dan sesudah UAS pada mahasiswa 6C. Nah, itu kan mengkomparasi, membandingkan sebelum dan setelah UAS gitu ya. Nah, itu berarti adalah menggunakan data kelompok berpasangan karena kan respondennya sama persis gitu ya. Nah, maka data itu setelah dinormalkan, diuji normalitas, kalau dia memenuhi syarat normal yaitu nilai P-nya lebih dari 0,05, maka dia kemudian diuji dengan menggunakan dependency test atau PERT test gitu. Sedangkan untuk judul yang ketiga, tingkat stres perempuan 3 hari sebelum pernikahan, kalau teman-teman lihat dia hanya memiliki satu variabel yaitu tingkat stres, maka dia tidak bisa diuji analisis statistik dengan menggunakan parametrik, tapi dia hanya bisa dilakukan uji deskriptif saja, jadi melihat berapa prosentasenya dan lain sebagainya, berapa mean-nya, berapa standar deviasinya, berapa standar error measurement atau SEM dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk mengatakan bahwa apakah hipotesis kita diterima, kalau setelah kita melakukan uji statistik dengan Pearson, entah itu dengan dependency test atau PERT test, ataupun dengan menggunakan independency test, hipotesis kita dianggap diterima apabila nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Itu ya teman-teman, kurang dari sama dengan 0,05 itu berarti dianggap hipotesis kita diterima.
Teman-teman, untuk memudahkan kita memahami tadi kelompok berpasangan dan kelompok tidak berpasangan, kita bisa lihat pada tabel di slide ini. Nah, contohnya kita memiliki dua kelas A dan kelas B, di mana kita lakukan pretest dan posttest. Maka diperoleh data pretest untuk kelas A disebut A1, untuk posttestnya A2, sedangkan untuk kelas B pretestnya disebut B1 dan posttestnya disebut sebagai B2. Nah, kita bisa melakukan 4 uji analisis statistik teman-teman pada data tersebut. Misalkan A1 dengan A2 itu dianalisis, dia merupakan kelompok berpasangan, sehingga menggunakan uji analisis dependency test apabila syarat normalitasnya terpenuhi. Kemudian A1 dengan B1 itu dia berbeda respondennya, maka dia bukan kelompok berpasangan atau disebut sebagai kelompok tidak berpasangan. Apabila nilai normalitasnya terpenuhi, maka bisa diuji dengan menggunakan independent t-test. Kemudian ada kelompok B1 dan B2, itu adalah kelompok berpasangan. Normalitasnya terpenuhi, maka disebut dengan uji dependent t-test. Dan A2 dengan B2 dikomparasikan, yang biasanya ini merupakan titik fokus tujuan dari penelitian, itu akan diuji dengan menggunakan independent t-test dengan syarat semua datanya normal. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan apakah semua data itu diuji normalitas. Iya teman-teman, itu sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan. Jadi ada data kelas A1, A2, B1, B2, 4 data itu diuji normalitasnya semuanya dan mendapatkan nilai harus P-nya itu lebih dari 0,05. A1 apabila misalkan ya teman-teman, A1 itu didapatkan datanya itu tidak normal gitu ya. Tidak normal, maka semua uji yang melibatkan A1 itu tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Dia harus beralih ke statistik non-parametrik. Contohnya, A1 dengan A2 itu kan kelompok berpasangan kan. Ketika diuji analisis statistik kok nilai normalitas dari data A1 tidak normal. Maka dia tidak bisa diuji dengan menggunakan dependent t-test, dia harus pindah ke statistik non-parametrik, yaitu uji statistik Wilcoxon. Nah, kemudian A1 dengan B1 itu kan kelompok tidak berpasangan, tetapi kan data A1-nya tidak normal. Karena tidak normal tidak bisa lanjut ke statistik parametrik, dia harus beralih ke statistik non-parametrik. Apa statistik non-parametrik untuk kelompok tidak berpasangan? Itu menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Kita coba untuk soal tekanan darah ya teman-teman. Misalkan judulnya adalah pengaruh jus buah naga dengan tekanan darah pada lansia yang diberikan selama 7 hari. Kelompok 1 merupakan kelompok perlakuan dan kelompok 2 merupakan kelompok kontrol. Kita lihat bahwa tekanan darah itu terdiri dari sistolik dan diastolik. Karena kita menggunakan data numerik, maka sistolik dan diastolik itu datanya harus terpisah. Nah, di situ kita dapatkan pretest. Pretest untuk kelompok perlakuan itu adalah 1A besar, dan kemudian untuk data sistolik ya. Kemudian posttestnya itu 1AA kecil. Kemudian diastoliknya adalah 1B besar dan posttestnya 1BB kecil. Untuk sistolik pada kelompok kontrol itu atau kelompok 2, pretestnya disebut 2A besar dan posttestnya adalah 2AA kecil. Kemudian diastoliknya adalah 2B besar dan posttestnya 2BB kecil. Jika menurut teman-teman ada berapa uji statistik yang harus dilakukan pada soal ini? Mari kita cek bersama-sama.
data yang berpasangan adalah 1A dengan 1AA kecil. Diuji dapat 1 uji. Diastolik 1B dengan 1BB kecil itu berpasangan, diuji lagi. Begitu juga dengan 2A dan 2AA kecil serta 2B dengan 2BB kecil. Sehingga kita akan melakukan uji untuk kelompok berpasangan sejumlah 4 kali analisis data. Tentu saja dengan harus mengecek nilai normalitasnya terlebih dahulu ya. Nilai normalitas yang harus dilihat, harus dicek itu ada 8 data. Karena data pretest, sistolik dan diastolik pada kelompok 1 dan kelompok 2 serta posttest, sistolik dan diastolik pada kelompok 1 dan kelompok 2. Berapa uji untuk kelompok yang tidak berpasangannya? Nah, biasanya teman-teman yang diuji itu adalah hanya posttestnya saja untuk yang kelompok tak berpasangan. Sehingga kalau tidak menggunakan uji kelompok tak berpasangan pretest, maka uji untuk kelompok yang tidak berpasangan pada posttest itu hanya 2, yaitu 1AA dengan 2AA kecil. Karena sistolik dibandingkan dengan sistolik pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian posttest pada kelompok tak berpasangan untuk diastoliknya 1BB kecil dengan 2BB kecil. Sehingga ada 2 uji analisis untuk kelompok yang tidak berpasangan. Tetapi apabila teman-teman juga harus menghitung komparasi atau perbandingan pada pretest kelompok yang tidak berpasangan, maka berarti ada 4 uji analisis statistik yang harus dilakukan, yaitu 1A besar dibandingkan dengan 2A besar, 1B besar dibandingkan dengan 2B besar, 1AA kecil dibandingkan dengan 2AA kecil, dan 1BB kecil dengan 2BB kecil. Jangan lupa dicek normalitasnya terlebih dahulu. Apabila semuanya normal, silahkan teman-teman bisa menggunakan uji t-test, baik itu independent t-test maupun pair t-test. Selanjutnya, teman-teman kita akan membahas statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu adalah statistik yang digunakan pada skala data yang nominal dengan skala data yang ordinal. Artinya memiliki kategori, teman-teman. Nah, apabila ada tujuan penelitian korelasi, maka ketika kita memiliki data untuk variabel A itu adalah nominal dan data variabel B itu juga nominal, skala datanya, silakan teman-teman menggunakan uji analisis chi-square. Namun, chi-square itu hanya bisa digunakan dengan maksimal kategorinya 2x3. 2x2 boleh, 2x3 boleh. Artinya apa sih 2x2 dan 2x3? Misalkan variabel A itu memiliki kategori baik dan buruk, variabel B memiliki kategori baik dan buruk juga. Berarti kan 2x2 itu bisa menggunakan chi-square berapapun jumlah sampelnya. Misalkan variabel A itu memiliki kategori baik, buruk, dan tidak memiliki tidak jelas gitu ya. Jadi ada 3, baik, buruk, dan tidak jelas. Nah, satunya variabel B itu hanya memiliki baik, buruk saja. Nah, itu kan berarti 3x2 atau bisa dikatakan 2x3. Berapapun jumlah sampelnya, silakan teman-teman menggunakan uji analisis statistik chi-square. Boleh gitu. Tetapi apabila hasil dari skala data nominalnya itu kategorinya lebih dari 3, misalkan ya, untuk tingkat pekerjaan misalkan, itu kan skala data nominal, tapi ternyata teman-teman memberikan pilihannya itu 4-5. Nah, itu nggak bisa pakai chi-square, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan uji statistik lain, salah satunya bisa menggunakan koefisien kontingensi. Sama seperti halnya untuk parametrik, dikatakan hipotesisnya diterima apabila nilai P-nya kurang dari sama dengan 0,05. Nah,
Kemudian teman-teman, apabila skala data teman-teman untuk variabel A itu ordinal, untuk skala data pada variabel B itu juga ordinal. Jika sampelnya teman-teman itu kurang dari sama dengan 50, maka silakan teman-teman menggunakan uji Spearman rank. Tetapi apabila teman-teman sampelnya itu lebih dari 50, silakan teman-teman menggunakan kendal tau. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke komparasi yang sebenarnya tadi sudah saya singgung ya pada saat saya menjelaskan untuk statistik parametrik apabila datanya tidak normal. Nah, tetapi ini kalau misalkan kita memang sudah punya data di awal gitu, ordinal dan nominal, dan kemudian kita mau mengcompare atau membandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, maka kita lihat kalau kelompoknya itu berpasangan, berarti pre, post, dan post test, maka silakan teman-teman menggunakan Wilcoxon. Apabila kelompoknya tidak berpasangan, post test pada kelompok 1 dan post test pada kelompok 2, silakan teman-teman menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk analisis data teman-teman. Saya membuatnya dengan slide yang minimal supaya teman-teman tidak merasa hal itu menjadi sebuah beban yang berat, pusing. Dan apabila teman-teman masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan bisa kontak saya, bisa menulis komen di bawah video yang sudah saya unggah di YouTube ini, atau bisa menghubungi lewat WhatsApp. Silahkan nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.